Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PSR 24B akan mempresentasikan tugas literasi digital tentang aturan dan etika dunia siber yang meliputi aturan hukum UU ITE, etika dunia siber, dan etika bermedia sosial. Yang pertama, aturan hukum UU ITE. Mengenal dan memahami apa itu aturan hukum UU ITE. Apa itu UU ITE? Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik adalah undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Undang-undang ini ditujukan untuk mengatur kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan internet, komputer, dan perangkat elektronik lainnya. Undang-Undang ITE di Indonesia secara resmi disebut sebagai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini memiliki beberapa pasal yang mengatur tentang berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik, termasuk hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, tindakan pidana terkait dengan penyalahgunaan teknologi informasi, dan tata cara penyelesaian sengketa elektronik. Lalu mengenal beberapa pasal penting. Yang pertama ada pasal 27 ayat 1 tentang penyebaran informasi dan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan. Kedua, pasal 27 ayat 3 tentang penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Lalu ada pasal 28 tentang informasi dan transaksi elektronik. UU ITE mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan. Lalu ada pasal 28 ayat 2 tentang tindak pidana penyebaran konten yang melanggar norma agama dan norma kesusilaan. Kelima ada pasal 45 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap hak cipta dan hak terkait. Keenam, pasal 54 tentang penyimpanan data elektronik. Selanjutnya ada manfaat UU ITE. Yang pertama, kepastian hukum. Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang melakukan transaksi elektronik. Kedua, pertumbuhan ekonomi. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga, pencegahan kejahatan online. Menjadi alat untuk mencegah kejahatan yang dilakukan melalui internet. Dan terakhir ada perlindungan masyarakat. Melindungi masyarakat dan pengguna internet dari tindakan kejahatan online. Lalu selanjutnya ada etika dunia siber. Mengenal dan memahami apa itu etika dunia siber. Apa itu dunia siber? Cyber atau siber adalah sesuatu yang berhubungan dengan sistem komputer dan informasi. Dalam perkembangannya, siber dapat diartikan yang berhubungan dengan internet. Istilah siber dapat berhubungan dengan semua aspek komputasi, termasuk menyimpan data, melindungi data, mengakses data, memproses data, mentransmisikan data, dan menghubungkan data. Istilah siber dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Inggris cyber yang merupakan kata singkatan dari cybernetics, yaitu ilmu komunikasi dan sistem kontrol otomatis pada mesin dan makhluk hidup, cybernetika. Sedangkan secara etimologi, cybernetics berasal dari bahasa Yunani kybernet yang berarti terampil dalam mengatur atau memerintah. Selanjutnya ada unsur siber. Unsur siber adalah meliputi keamanan siber, privasi, kejahatan siber, dan etika dalam dunia siber. Di sini ada keamanan siber adalah salah satu aspek paling kritis dalam dunia digital, mencakupi tindakan, metode, dan teknologi yang bertujuan untuk melindungi sistem komputer, jaringan, dan data dari akses yang tidak sah atau perusakan. Privasi adalah hak individu untuk menjaga informasi pribadi
dan mengendalikan cara informasi tersebut digunakan oleh pihak lain. Kejahatan siber adalah aktivitas kriminal yang dilakukan melalui atau terkait dengan dunia maya. Tujuan dari kejahatan siber bisa bermacam-macam, termasuk pencurian data, penipuan, pengerusakan infrastruktur digital, dan banyak lagi. Selanjutnya ada etika dalam dunia siber. Etika dunia siber diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik (UU ITE). Etika dalam dunia siber mencakupi prinsip-prinsip moral yang harus dipatuhi oleh individu, perusahaan, dan pemerintah dalam penggunaan teknologi dan internet. Beberapa poin penting dalam etika siber meliputi: 1. Perlindungan data, menghargai dan melindungi data pribadi orang lain, serta tidak menggunakan data tersebut untuk tujuan jahat. Yang kedua, penggunaan yang bertanggung jawab, tidak mengeksploitasi teknologi untuk menyebarkan hoaks, berita palsu, atau informasi yang merugikan. 3. Etiquette, mengikuti etika dalam berinteraksi dengan orang lain di dunia maya, termasuk berbicara dengan sopan dan menghindari perilaku yang menyebabkan kecemasan atau ketegangan. Yang keempat, transparansi, jika terlibat dalam kegiatan yang melibatkan data pengguna atau kegiatan online, penting untuk bertransparansi dan menginformasikan para pengguna tentang apa yang dilakukan dan bagaimana data mereka digunakan. Di sini ada contoh-contoh etika dalam dunia siber. Berikut beberapa contoh etika dalam dunia siber antara lain: 1. Jangan mengakses data, sistem, atau jaringan tanpa izin. 2. Jangan menyebarkan virus komputer atau kode berbahaya. 3. Jangan mengancam, melecehkan, menguntit, atau menyiksa siapapun. 4. Hindari mempublikasikan informasi yang menyinggung SARA. 5. Hindari mempublikasikan informasi yang berisi instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum. Yang keenam, jangan menampilkan eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. 7. Jangan menggunakan, mempublikasikan, atau bertukar materi dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan parenting, hacking, dan tracking. 8. Jaga kesopanan dan hormati orang lain dalam berkomunikasi digital. 9. Hindari penggunaan bahasa yang kasar atau merendahkan. Dan yang 10. Hindari penyebar informasi yang bersifat menyinggung atau menyerang. Di sini ada etika bermedia sosial, mengenal dan memahami apa itu etika bermedia sosial. Apa itu media sosial? Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi, dan membuat konten secara online. Media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Media sosial telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan manusia dari berbagai negara. Selain itu, dapat membantu kita untuk tetap terus terhubung dengan teman dan anggota keluarga yang berada jauh dari kita. Tidak hanya itu, media sosial juga dapat memudahkan pengguna untuk mempromosikan bisnis atau merek dengan cara yang efektif, karena menyediakan platform bagi bisnis untuk menjangkau target audiens dengan mudah tanpa harus menghabiskan budget yang besar dalam melakukan kampanye iklan. Di sini ada etika bermedia sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ada 5 pasal yang mengatur etika bermedia sosial, mulai pasal 27 sampai 30, baik menyangkut konten tidak selayaknya diunggah maupun penyebaran hoaks dan ujar-ujaran kebencian, termasuk juga mengambil data orang lain tanpa izin. Dalam menggunakan media sosial, terdapat aturan atau etika di dalamnya. Etika bermedia sosial antara lain: 1. Penggunaan bahasa yang baik dalam beraktivitas di media sosial.
Hendaknya selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan risiko kesalahpahaman yang tinggi. Alangkah baiknya apabila sedang melakukan komunikasi pada jaringan internet, menggunakan bahasa yang sopan dan layak, serta menghindari penggunaan kata atau frasa multitafsir. Setiap orang memiliki preferensi bahasa yang berbeda dan dapat memaknai konten secara berbeda. Setidaknya dengan menggunakan bahasa yang jelas dan lugas, Anda telah berupaya mengunggah konten yang jelas pula. 2. Hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Sebisa mungkin dari penyebaran informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Hindari juga mengupload foto kekerasan seperti foto korban kekerasan, foto kecelakaan lalu lintas, maupun foto kekerasan dalam bentuk lainnya. Jangan menambah kesedihan para keluarga korban dengan menyebarluaskan foto kekerasan karena mungkin salah satu dari keluarganya berada di dalam foto yang Anda sebarkan. Dan yang ketiga, cross-check kebenaran berita. Anda diharapkan waspada ketika kita menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelek-jelekan salah satu pihak di media sosial dan bertujuan menjatuhkan nama baik seseorang dengan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Maka hal tersebut menurut Anda lebih cerdas lagi saat menangkap sebuah informasi. Apabila Anda ingin menyebarkan informasi tersebut, alangkah bijaknya jika Anda melakukan cross-check terlebih dahulu atas kebenaran informasi tersebut. 4. Menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi, baik dalam bentuk foto, lukisan, maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta mengcopy paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. 5. Jangan selalu mengumbar informasi pribadi. Anda harus bersikap bijak dalam menyebarkan informasi mengenai kehidupan pribadi Anda saat sedang menggunakan media sosial. Janganlah terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Terlebih dahulu, informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah Anda. Hal tersebut bisa saja membuat kontak lain dalam daftar Anda juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin melakukan tindak kejahatan kepada diri Anda. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Saya mengucapkan terima kasih.